Oke ya, untuk kali ini saya akan membahas siapa itu Semar. Semar itu ada di dalam pewayangan. Nah, di dalam pewayangan ini, di dalam pewayangan tanah Jawa itu dulu tuh wayang itu yang menerjemahkan, ya, yang membuat itu adalah Sunan Kalijogo. Tujuannya apa? Sunan Kalijogo itu memberikan petuah-petuah, petunjuk-petunjuk, ya. Datangnya wayang itu sebenarnya dari India. Tapi sama Sunan Kalijogo diterjemahkan dengan caranya sendiri, ya. Dengan apa? Dengan versinya dia sendiri. Untuk apa? Untuk menarik orang-orang supaya mau masuk agama Islam. Dia jadi dalang, dia bercerita, ya. Wayang itu ada ceritanya semuanya. Lah, untuk kali ini yang saya bahas itu adalah Semar. Semar itu adalah anaknya Sang Hyang Tunggal. Anaknya Sang Hyang Tunggal. Sang Hyang Tunggal itu punya anak itu 3. 1 Semar, 2 Betoro Guru, 3 itu adalah Togok. Nah, ketiga anaknya ini disuruh turun ke bumi. Disuruh ke bumi sebagai apa? Sebagai ngemong. Ngempu kalau bahasa Balinya itu. Nah, Semar dalam hal ini yang diemong itu adalah Pandawa. Pandawa itu ada 5, yaitu Yudhistira, Bima, Arjuna, Nakula, dan Sadewa. Nah, 5 ini disebut Pandawa. Kesatria mereka semua ini. Ini diemong sama Semar. Nah, yang satunya lagi Togok. Yang diemong itu Kurawa. Kurawa itu jumlahnya itu 99. Katanya itu yang jelek Kurawa itu. Nah, ya kan? Kurawa itu katanya yang jelek. Dia diemong sama Togok. Lah terus yang di tengah-tengah itu siapa? Yang di tengah-tengah itu adalah Betoro Guru. Betoro Guru duduknya di nafsu. Duduknya di nafsu. Dia itu ngikut kiri iya, ngikut kanan iya. Gitu loh. Antara baik dan buruk. Itu tugasnya Betoro Guru di sini nih. Tengah-tengah dia. Dia nggak ngeblok kiri, dia nggak ngeblok kanan. Artinya dia ikut kiri juga ikut kanan. Itulah Betoro Guru fungsinya. Ya. Jadi Pandawa itu 5 jumlahnya. Ini Pandawa 5 itu anaknya Raden Pandu dan Dewi Kunti Talibroto. Beserta istri yang satunya yaitu Dewi Madrim. Jadi 2 istrinya, ya, istrinya Raden Pandu itu. Dewi Kunti Talibroto sama Dewi Madrim. Nah, ini menghasilkan anak ini 5. Kurawa itu 99, yang paling kuat itu Duryodhono. Duryodhono itu ibaratnya sih yang paling kuat, yang paling gagah, yang paling hebat itu Duryodhono. Itu ibunya namanya Dewi Gandari. Bapaknya itu namanya Distoroto. Bapaknya namanya Distoroto. Distoroto itu buta. Makanya Dewi Gandari karena saking cintanya sama suaminya, ya, sampai dia membutakan matanya sendiri. Jadi dia ditutup matanya itu sama Dewi Gandari karena saking cinta sayangnya dengan suaminya yang buta itu, yang namanya Distoroto itu. Nah, dalam hal ini di perang Borontayuda, Kurawa dan Pandawa itu saling serang, ya, memperebutkan kekuasaan, memperebutkan mahkota. Siapa yang berhak untuk mahkotanya, warisan leluhurnya ini. Gurunya Kurawa, gurunya Pandawa itu sama, ya. Gurunya itu sama, satu orang aja, ya. Namanya Begawan Durna. Jadi Begawan Durna itu apa namanya? Ya, gurunya Pandawa sama Kurawa ini dia. Sebenarnya dia sangat mencintai dan menyayangi murid-muridnya semuanya. Dia nggak tebang pilih. Wong namanya guru. Mau kamu begini, mau kamu begitu, kamu semua itu adalah murid saya. Tetapi apa yang terjadi, ya kan? Terjadilah perang Bharantayuda. Jadi dari versinya Sunan Kalijogo itu dipetik, ya, diambil sebagai bentuk filosofi. Nah, semua itu dikembalikan ke seperti orang Islam. Jadi 5 itu adalah apa? Pandawa. 5 itu adalah sholat 5 waktu. Subuh, duhur, asar, maghrib, dan isya. Maka itu disimbolkan sebagai bentuk Pandawa 5. Yang baik maksudnya itu. Dan apa Kurawa itu? Kurawa itu 99. Itu sebagai bentuk filosofi Asmaul Husna. Itu Asmaul Husna itu adalah nama-namanya Allah semuanya. Lah, 99 ini tidak ada nama Allah. Allah itu rahasia. Berarti 100 kurang siji.
100 kurang 1. Allah nggak ada di dalam Asmaul Husna ini. Makanya pada saat disempurnakan dengan Pandawa, terjadi peperangan Baratayuda itu, yang 999 ini adalah katanya itu yang jelek. Padahal itu yang sesungguhnya itu menyempurnakan Asmaul Husna. Ini versinya Sunan Kalijogo, ya kan, untuk tentang Islam. Jadi Allah itu adalah kemenangan, itu mahkota, ya. Dari situlah yang diperebutkan antara yang baik dan yang buruk. Yang sesungguhnya kalau kita petik semua pembelajaran ini, itu ada dalam diri kita semuanya, yaitu sholat 5 waktu. Tujuannya apa sholat 5 waktu itu? Untuk menyempurnakan perilaku dan perbuatan kita sendiri yang ada di dalam diri kita sendiri. Antara baik dan buruk itu sudah ada dalam diri kita sendiri ini. Makanya yang disebut perang Brontoyudo, perang sak dulur Kurawa ambek Pandowo, ya kan? Nah, itu adalah peperangan yang ada dalam diri kita ini, yang disebut perang batin. Nah, di dalam peperangan itu, mereka melakukan peperangan itu di tempat namanya Kurusetro. Kurusetro itu tengah-tengah. Kurusetro itu di tengah-tengah. Jadi batin kita tuh pecah jadi 2, antara yang kiri sama yang kanan. Itu batin kita. Hati kita itu Kurusetro. Perperangan itu ada dalam hati kita ini, antara yang kiri dan yang kanan, antara Pandawa dan Kurawa. Itu terbelah menjadi 2 di Kurusetro ini, di hati kita ini. Makanya dalam hal ini antara yang kiri dan yang kanan itu saling dia sama-sama sakti. Sama sakti. Karena apa? Karena gurunya satu. Begawan Durna gurunya. Begawan Durna itu sebenarnya itu nggak blok kiri kanan. Nah, karena apa? Ya karena dia waktu peperangan Baratayuda dia belain yang Kurawa karena apa? Ya itu karena sejarahnya itu ya pamannya itu yang namanya paman Bisma itu, pamannya Kurawa, pamannya Pandawa itu. Ya kan dia di sana dia. Itu atas apa? Atas kehendak Sang Yang Tunggal. Semua udah dibagi. Mereka semuanya adalah kesatria yang kuat, kesatria yang digdoyo, sakti mudra kuno, sama gitu loh. Makanya diambil filosofinya ini dalam hidup ini. Kamu jangan meremehin yang kiri kamu. Kalau kamu meremehkan yang kiri, itu kanan akan hancur itu. Ya kan, kita harus tetap waspada. Kita harus tetap eling, mawas diri gitu loh. Walaupun kita ini orang kuat, jangan merasa kuat. Walaupun kita ini jadi orang pinter, jangan merasa keminter. Itu akan membahayakan kananmu gitu loh. Karena kiri itu akan apa? Akan bisa mengalahkan kamu. Karena apa? Dia tuh dekat sekali dengan kamu. Tahu semua kekuatan-kekuatanmu itu, tahu dia. Di mana kelemahan-kelemahanmu itu tahu dia. Kita harus petik filosofi antara Kurawa dan Pandawa ini. Podo-podo sakti ini, podo-podo digdoyone. Sama sakti, sama digdaya gitu loh. Yang terpenting di sini kita harus tetap kembali lagi ke jati diri kita. Kita duduk pada jati diri kita. Supaya apa? Kita bisa mengendalikan antara yang Kurawa, antara kita mengendalikan yang namanya Pandawa. Ya kan? Ayo kita satukan kiri dan kanan itu. Ya. Tidak ada peperangan dalam batin kita ini. Tidak boleh ada peperangan. Yang ada itu adalah pengendalian diri. Bukan peperangan. Kita nggak akan bisa mengalahkan kita. Yakin. Kita kan nggak akan bisa mengalahkan. Kalau di dalam cerita pewayangan perang Brontoyudo itu ada yang kalah, ada yang menang. Oke, kita menerima itu. Nggak salah mereka punya keyakinan seperti itu. Saya bisa mengalahkan. Bagus itu. Tetapi kalau dari dasar niat kita sendiri untuk mencari kesempurnaan dalam hidup ini, ya kan, kita bisa mengalahkan itu tidak mungkin. Karena apa? Kiri dan kanan itu atas restu Tuhan. Dengan kekuatan yang sama, ya, dengan wujud yang sama, cuma dibedakan di sini yang disebut nur dan nar. Nur itu adalah cahaya suci, nar itu adalah api yang membara. Nah, kembali lagi, nur dan nar itu adalah bersumber dari satu. Satu itu apa? Itu ketentuan Tuhan sendiri, ketentuan Allah itu sendiri, atau orang-orang dalam pewayangan bilang itu ketentuan dari Sang Yang Tunggal. Semua itu menjadi suatu apa? Suatu perjalanan dalam hidup. Jadi pewayangan, ilmu wayang, nonton wayang,
Itu nggak bisa serta-merta kita nonton cerita-cerita begini. Kita harus petik bagaimana filosofinya, bagaimana baik-baiknya, ya, bagaimana buruk-buruknya. Jadi kita sendiri yang akan mencerna, kita yang mengambil kesimpulan bahwa baik dan buruk itu sudah ada dalam diri kita. Nah, makanya dalam pewayangan disebut podo dulure tapi bronto yudo antara ning Kurawa lan Pandhawa. Ya itu tadi dipetik lagi nih, kita harus ambil kesimpulannya sendiri, ya kan. Kamu bisa kalah, kamu bisa menang. Dalam hal ini ada strategi-strategi. Makanya di dalam ilmu pewayangan itu ada Betara yang menjelma. Betara itu turun dia. Betara turun. Betara Wisnu turun. Nah, Betara Wisnu itu turun, itu jelmaan. Menjelma menjadi siapa? Menjelma menjadi Arjuna separuh. Yang satunya menjadi yang kusirnya itu siapa kusirnya itu? Yang kusirnya Krishna, ya. Nah, Krishna. Tadi Dewa Wisnu itu pecah jadi dua badannya. Reinkarnasi, nitis, dia satu setengah jadi Arjuna, yang satu jadi Krishna. Gitu loh. Kalau itu nggak diatur, kalau ini nggak direkayasa, seandainya pecahannya itu satu jadi Arjuna, satu jadi Karna, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Berarti semua itu sudah ada kehendak dari Tuhan bahwa harus menang gitu loh. Kalau seandainya itu di dalam pewayangan itu nitisnya pecah jadi dua, ya, satu separuh jadi Arjuna, yang separuh jadi Karna. Siapa yang menang? Gak ada menang, sape. Tapi dalam hal ini Tuhan gak mau sape. Artinya sape itu imbang, gak mau. Harus ada kalah dan menang. Dalam hidup itu dua aja. Gak kalah, menang. Sakit, sembuh. Enak, gak enak. Berhasil, gagal. Mati, urip. Cuman itu aja gambarnya dua ini. Makanya semuanya ini sudah ada dalam kehidupan kita. Jadi ilmu pewayangan itu hanya sebagai bentuk filosofi. Kita harus petik makna dan isinya. Karena itu semuanya itu tentang kehidupan kita. Itulah kehebatannya Sunan Kalijogo, ya kan. Dikemas wayang itu. Dikemas wayang itu menjadi satu lakon. Dan lakon-lakon semua itu nanti diarahkan dengan bentuk dakwanya dia supaya menarik orang-orang Jawa Dipo pada waktu itu. Untuk apa? Untuk memeluk agama Islam. Diterjemahkan sendiri. Limo itu Pandowo, 99 itu Kurawa. Ini yang baik, ini yang buruk. Itulah makna dan isinya ilmu pewayangan. Makanya pesan saya untuk hari ini, ya, wayang itu jangan hanya dilihat, ya, kita senyum-senyum ketawa, tapi kita harus resapi makna dan isinya. Itulah misi dari wali kita, yaitu Sunan Kalijogo.